Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Hatkasari dari kelas 2 adik reguler NIM P133741806180. Saya di sini akan melakukan penyuluhan dan saya sebagai perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyonya N sebagai pasien. Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya Suster Indah Hatkasari yang akan memberikan penyuluhan pada Ibu tentang teknik menyusui yang baik dan benar. Selama 30 menit saya akan melakukan penyuluhan tersebut dengan tujuan agar Ibu mengetahui teknik menyusui yang benar dan baik. Apakah Ibu bersedia untuk saya melakukan penyuluhan? Iya, saya bersedia. Boleh Ibu sebutkan nama dan alamat Ibu tinggal sekarang? Iya. Perkenalkan, saya Nyonya N, saya dari Semarang. Yang pertama, saya akan memberikan brosur. Ini ada teknik menyusui dengan baik dan benar. Kita buka ya, Bu. Pada halaman pertama itu ada apakah teknik menyusui. Itu artinya yaitu teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan posisi ibu yang benar sehingga memudahkan bayi untuk menyusui. Tujuannya sendiri yaitu tujuan menyusui yang benar adalah untuk merangsang produksi susu dan memperkuat refleks membesar bayi. Apakah Ibu sudah merasa teknik menyusui Ibu benar atau tidak? Sepertinya ya benar, cuman saya mungkin Suster bisa membenarkan. Oh iya, nanti saya jelaskan yang lebih jelas. Lalu di sebelahnya itu ada posisi dan kelekatan menyusui. Ibu bisa menyusui sambil berdiri. Ini ada juga gambarnya ya, Bu. Lalu ada posisi sambil duduk yang benar, sama posisi menyusui sambil rebahan yang benar. Lalu selanjutnya ada posisi menyusui pada balita normal seperti Ibu saat itu yang Ibu gendong. Selanjutnya itu posisi menyusui baru lahir yang benar di rumah. Ibu bisa miring, lalu tangan Ibu rangkul bayinya di sini ini ya. Lalu ada posisi menyusui bayi kembar secara bersamaan. Ibu kan seandainya Ibu punya bayi kembar, ini bayinya yang satunya yang satunya. Jadi kan ASI kan payudara kan ada dua, jadi begini ya, Bu ya. Lalu kita balik ya, Bu. Lalu ada persiapan mempelancarkan dan mengeluarkan ASI. Yang pertama, Ibu sering membersihkan kuping susu dengan air atau minyak. Udah pernah belum, Bu? Pernah pakai air. Itu bisa caranya tuh, Bu. Itu pertama kita kain atau handuk diberi air hangat, lalu dibersihkan pelan-pelan. Kalau bisa juga menggunakan minyak baby oil. Yang kedua, puting susu ditarik setiap mandi sehingga menonjol untuk memudahkan isapan bayi. Caranya Ibu gini, kayak mau dikeluarin lah, kayak dibeliin gitu tapi pelan-pelan. Bila puting susu belum menonjol, dapat memakai pompa susu. Lalu ada langkah-langkah menyusui yang benar. Apalagi ini yang pertama kan cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Apalagi lagi sekarang lagi musim pandemi COVID-19, itu Ibu harus cuci tangan sesering mungkin. Sebelum memegang bayinya bisa cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, peras sedikit dan ASI dan oleskan di sekitar puting. Biasanya ASI dikeluarkan sedikit lalu dibeberkan di area puting atau areola. Yang ketiga, duduk dan berbaring sesuai posisi yang nyaman untuk Ibu. Yang keempat, segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa sehingga bibir bawah bayi terletak di bawah puting susu. Kalau Ibu bayi secara gantian gini ya, Bu, nggak boleh langsung dikasihkan ke bayinya, bisa didekatkan agar bayi mempunyai refleks untuk mencari puting susu terlebih dahulu. Lalu bayi disusui secara bergantian pada payudara kiri lalu ke sebelah kanan sampai bayi merasa kenyang.
untuk bergantian agar di sini biar asinya tidak banyak kebanyakan, biar imbang ya Bu. Yang keenam, setelah selesai menyusui, mulut bayi dan kedua pipi bayi dibersihkan dengan lap bersih yang telah direndam dengan air hangat. Biasanya kan bayi kalau menyusui ada kuncratan di bagian pipi-pipinya ya Bu, bisa dibersihkan dengan air hangat. Lalu di sampingnya ya Ibu ada cara pengamatan teknik menyusui yang benar. Kalau sudah benar menyusuinya itu bayi tampak tenang, badan bayi menempel pada perut ibu, mulut bayi terbuka lebar, dagu bayi menempel pada payudara ibu. Yang kelima, sebagian aerola masuk ke dalam mulut bayi. Aerola bawah lebih banyak yang masuk. Yang keenam, hidung bayi mendekati dan kadang-kadang menyentuh payudara ibu. Mulut bayi mencakup sebanyak mungkin aerola, tidak hanya puting saja atau lengkap seperti tadi ya Bu yang di gambar ini, perlekatan yang salah dan perlekatan yang benar. Aerolanya itu semua masuk itu. Lalu lidah bayi menumpang puting dan aerola di bagian bawah. Bibir bawah bayi melengkung keluar. Bayi tampak menghisap kuat dengan irama perlahan. 12. Puting susu tidak terasa nyeri. 13. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Kepala bayi agak mengadah. Yang ke-14, bayi menghisap kuat dan mendalam secara perlahan dan kadang disertai dengan berhenti sesaat. Lama dan frekuensi menyusuinya, sebaiknya tindakan menyusui bayi dilakukan setiap bayi membutuhkan, karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Biasanya bayi nangis Bu kalau lapar. Ibu harus menyusui bayinya bila bayi menangis bukan karena penyebab lain, buang air kecil, kepanasan, kedinginan, atau sekedar ingin didekat. Biasanya kan kalau ibu-ibu kalau lagi bayinya buang air kecil malah disusuin, diberi ASI. Itu selanjutnya, bayi yang sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. Jadi kalau kan ini kan di teorinya dalam waktu 2 jam, ibu bisa setiap 2 jam sekali diberi susu, atau saat ia menangis sepertinya ia sudah lapar bisa diberi air ASI lagi. Pada awalnya bayi tidak memiliki pola yang teratur dalam menyusui. Setelah saya jelaskan dari tadi itu, apakah ada ibu yang ingin tanyakan atau ingin didiskusikan? Iya sih, ASI saya itu kadang nggak lancar gitu loh. Terus caranya itu gimana? Apakah itu tuh ada caranya? Apakah ibu istirahatnya cukup atau sering begadang? Kalau malam apakah anaknya suka rewel Bu? Iya, anaknya rewel terus jam 2, jam 3 itu masih gak. Mungkin gara-gara itu istirahatnya kurang cukup ya Bu. Yang kedua, ibu sering membersihkan puting susunya dengan air hangat. Iya, itu kalau air hangat ya. Yang ketiga, bisa mengontrol makanan yang dikonsumsi. Ibu bisa sering makan biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran. Bisa ibu sering minum air susu kedelai, suka nggak? Suka tapi jarang. Tapi nggak, soalnya sini nggak ada yang jual. Nanti bisa kayak diseringin minumnya ya Bu, biar asinya lancar. Bisa selanjutnya itu ada mengompres payudaranya dengan air hangat kayak tadi. Lalu perhatikan posisi bayi saat menyusu. Tadi ada posisi bayi yang sudah saya jelaskan. Yang keenam, hindari stres. Mungkin ibu agak stres ya karena bayinya baru lahir, Nah, anak pertama juga. oh iya, mungkin agak stres sedikit. Udah ibu, apakah ada lagi? Terima kasih ibu atas partisipasinya waktu ibu dalam penyuluhan ini. Semoga setelah saya lakukan penyuluhan ini ibu mengetahui teknik gimana yang benar, proses gimana yang benar, dan tetap selalu jaga kesehatan ya ibu. Apalagi sekarang lagi pandemi COVID-19, selalu memakai masker, cuci tanganlah sesering mungkin, dan juga jarak antar seseorang. Terima kasih ibu, semoga anaknya sehat terus dan ibunya juga sehat, lancar asinya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.